Teman-teman semua, masalah santet ini menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat kita. Terutama ketika Bang Ferry Irwandi menyatakan dan menantang para dukun santet untuk menyantet dirinya. Nah, daripada hal ini menjadikan banyak pertanyaan di kalangan publik, bahkan ada argumentasi tandingannya terkait dengan santet itu sendiri. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan beberapa hal terkait apa? Masalah hal-hal metafisika. Yang dimana daripada hal-hal yang saya jelaskan adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga berdasarkan daripada pengajaran khususnya para leluhur kita di Jawa. Dan juga untuk menjawab beberapa pertanyaan daripada Bang Ferry Irwandi. Mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, hal metafisika merupakan bagian daripada kebudayaan serta peradaban daripada orang-orang Jawa. Tentu kalau kita yang memiliki kebudayaan Jawa pun tidak akan asing dengan istilah hal mistis, santet, kemudian juga apa yang dituduhkan oleh orang-orang bahwa kita masih kejawen. Kan begitu. Yang bahkan kalau dia beragama Islam tapi masih kejawen, dianggaplah Islam abangan. Tetapi teman-teman semua, perlu dipertegaskan bahwa hal-hal metafisika itu merupakan peradaban daripada orang-orang Jawa. Sehingga hal ini dibenarkan. Mengapa begitu? Seorang filsuf yang bernama Thales itu, ketika dia melihat kejadian-kejadian alam, terciptanya alam, kemudian adanya gunung, tumbuhnya pepohonan, dia senantiasa melihat ke atas untuk memperhatikan keadaan alam. Dan inilah sama yang dilakukan oleh para leluhur kita orang-orang Jawa. Ketika terjadi segala sesuatu, ketika terjadi suatu fenomena, dilihatlah ke alam. Artinya, titen, memperhatikan. Makanya, dalam peradaban orang-orang Jawa, muncullah buku-buku yang namanya primbon. Perhitungan isinya ada masalah nasib, jodoh, lain sebagainya. Hal ini semua terjadi karena apa? Karena leluhur kita senantiasa memperhatikan kejadian-kejadian alam apa yang timbul. Begitu. Kemudian, orang-orang Jawa juga ketika dia telah berhasil melihat, mengamati kejadian alam semesta, kemudian dia kembali kepada diri sendiri. Sebagaimana filsuf daripada Sokrates yang dikenal dengan bahasanya, kenalilah dirimu. Orang-orang Jawa pun dalam mengenali diri kita sendiri pun menggunakan metode yang namanya weton. Agar apa? Agar dia tahu bagaimana sikap, karakter, atau bahkan jalan rezeki. Artinya, orang-orang Jawa sudah sangat maju peradabannya waktu itu. Tetapi peradaban yang begitu maju pada saat ini ditinggalkan dengan kata apa? Modern, lain sebagainya. Padahal kalau kita mau jujur, para pejabat-pejabat di negara kita, itu semuanya memiliki dukun tersendiri untuk menjaga dirinya. Bahkan sering terjadi ketika adanya pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, atau bahkan pemilihan presiden, banyak kiriman-kiriman serangan. Kemudian juga banyaknya para tokoh-tokoh kita, ya, terutama para pejabat, menjelaskan bagaimana tentang akademik, menjelaskan bagaimana perjalanan hidupnya mencapai gelar tertinggi dalam pendidikan. Tapi dia tidak pernah menjelaskan bagaimana perjalanan spiritualnya untuk mencapai tingkat saat ini. Tidak pernah dijelaskan. Seakan mereka itu mengajak kita untuk melupakan perjalanan spiritualitas kita. Tetapi pada faktanya, mereka masih saja menggunakan hal-hal spiritualitas untuk menjaga dirinya, bahkan untuk menjaga pamornya. Kan begitu teman-teman semua. Nah, terkait daripada primbon, perlu dipertegas, saya bukan seorang dukun. Ya, saya bukan seorang dukun dan sebagainya, bukan. Tapi saya mempelajari hal itu karena apa? Memang secara leluhur, garis keturunan pun, kakek saya daripada ibu kental dengan ajaran-ajaran seperti itu. Apalagi saya terlahir di Jawa Timur, yang dimana memang sangat erat kaitannya dengan hal-hal mistis, kejawen, primbon, lain sebagainya. Nah, ini saya ingin berbagi pada teman-teman semua. Hati-hati dalam setiap melakukan perjalanan atau dalam melangkah atau dalam mengambil keputusan.
Yang perlu diperhatikan bahwa kita ini memiliki hari sial, hari apes, atau bahasanya adalah apa? Hari di mana penjagaan terhadap diri kita itu sangat lemah. Hari tersebut, kalau kata orang sekarang, hari apes itu nggak ada di kalender. Kata orang sekarang. Tapi pada faktanya, bagi orang Jawa, hari apes itu bisa dihitung. Dan kita tahu kapan hari apes kita. Biasanya hari apes kita itu dalam 1 bulan tuh ada 1 hari yang paling apes. Bagaimana cara ngitungnya? Contoh, misalkan teman-teman lahir pada hari Jumat Kliwon. Oke. Hari apes pada umumnya itu adalah 7 hari daripada hari kelahiran. Ketika teman-teman lahir pada hari Jumat Kliwon, maka hari apes teman-teman adalah apa? Kamis Legi atau Kamis Manis. Nah, ini pada umumnya, tapi ada juga perhitungan yang lain, yaitu hari apes terhitung daripada copotnya tali pusar. Artinya terlepasnya kita daripada saudara kita yang lain. Karena ari-ari, tali pusar, darah, dan diri kita itu merupakan sedulur papat lima pancer. Kan begitu. Nah, hari lepasnya tali pusar itu pada umumnya 7 hari setelah hari kita lahir. Ada juga yang 5 hari. Maka diamatilah betul-betul. Kalau tali pusar kita copot pada hari kelima, setelah hari kelahiran kita, maka disitulah hari apesnya. Atau jika menggunakan daripada garis umum, 7 hari daripada hari kelahiran kita. Itu merupakan hari apes kita. Oleh karena itu pun saya sendiri juga memiliki hari apes. Yang dimana ketika saya jatuh pada hari apes tersebut, saya selalu di rumah. Bahkan nggak mau keluar rumah. Ya paling keluar hanya untuk sekedar belanja dan sebagainya, tapi keluar untuk memulai pekerjaan, ya, atau ingin memulai suatu pertemuan dan sebagainya, saya nggak mau. Karena hari tersebut merupakan hari apes saya. Karena apa? Ketika teman-teman menjalankan bisnis dimulai pada hari apes, ingat, biasanya nggak akan berhasil atau justru bangkrut. Hati-hati. Nah, selain daripada hari apes karena hari kelahiran kita, 7 hari, ada juga namanya hari sial karena apa? Hari di mana orang tua kita atau mertua kita kalau kita udah nikah, itu meninggal. Jangan sekali-kali dipakai. Jadi teman-teman semua yang orang tuanya meninggal hari Selasa misalnya, maka hari Selasa itu dijauhi betul untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Apalagi kegiatan untuk memulai suatu usaha atau kegiatan untuk berjalan jauh, itu sangat dihindari, jangan-jangan, bahaya. Ini petuah daripada kakek saya almarhum. Berkata kepada ibu saya, "Nak, hari matinya orang tua itu jangan dilakukan untuk apapun. Mulai bisnis atau mulai perjalanan jauh, jangan. Karena itu hari sial. Kalau nggak percaya, ya, kalau kamu masih nggak percaya dan kamu lakukan, kalau bapak meninggal bongkar kuburannya." Itu perkataan dari kakek saya. Tetapi sampai saat ini pun memang betul. Ketika hari kematian daripada kakek saya ketika digunakan oleh orang tua saya, lebih banyak sialnya. Begitu. Artinya apa teman-teman semua? Jika di luar sana banyak orang yang berkata hari apes gak ada di kalender, mohon maaf, kita tahu hari apes kita kapan. Ya, kita tahu hari apes kita kapan dan kita tahu bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, ini persoalan daripada weton itu sendiri. Kemudian teman-teman semua, orang-orang Jawa juga sangat memperhatikan daripada kejadian-kejadian alam. Selain daripada dijadikan sebagai weton, ada juga mereka yang mengamati daripada mimpi-mimpi. Nah, ini jangan teman-teman anggap ketika teman-teman mimpi itu hanya mimpi apa ya, hanya mimpi ngigau lah atau mimpi gak jelas. Jangan begitu. Karena begini teman-teman semua, kalau teman-teman mimpi, kemudian mimpinya masih teringat dan terngiang-ngiang bagaimana mimpinya, itu biasanya merupakan pesan daripada Allah kepada kita. Apakah ini memiliki dasar hukum? Tentu ada. Dalam kitab Al-Hikam dijelaskan bahwa ketika Rasulullah wafat, yang bisa dipercaya adalah apa? Mimpi daripada seorang muslim memiliki kebenaran 70% daripada kitab Al-Hikam. Nah, mimpi itu sendiri teman-teman semua memiliki beberapa makna. Contoh, misalkan teman-teman
mau interview kerja pada hari Kamis. Tapi malamnya, yaitu malam Kamis, teman-teman mimpi bertemu orang meninggal. Biasanya tidak akan tercapai atau teman-teman pasti gagal dalam interview. Biasanya begitu. Kemudian contoh, jika teman-teman melihat orang lain, baik itu saudara maupun teman-teman kita, ya, dalam mimpi kita dia melihat mereka sedang menaiki suatu perahu, biasanya orang yang kita lihat tersebut akan mengalami duka cita yang amat dalam. Kemudian kalau teman-teman mimpi ya diberikan atau dilempar kotoran, itu biasanya pertanda rezeki. Atau bahkan teman-teman diberikan beras dan nasi, itu tandanya adalah teman-teman akan mendapatkan rezeki. Dan memang sudah saya buktikan hal tersebut beberapa kali. Artinya apa? Berkenaan dengan mimpi yang dikatakan sebagai bunga tidur itu pun memiliki makna bagi orang-orang Jawa. Artinya apa? Orang-orang Jawa ini sudah memiliki peradaban yang sangat maju. Oleh karena itu terkenallah suatu pepatah daripada orang-orang Jawa, wong Jawa ojo lali Jawane. Artinya kita sebagai orang Jawa jangan sampai melupakan hal-hal Jawa kita, terutama dalam masalah perhitungan, lain sebagainya. Kemudian masalah santet sihir yang menjadi pertanyaan, yang menjadi tantangan daripada Bang Ferry Irwandi. Begini teman-teman semua. Jika Bang Ferry Irwandi menyampaikan hal semacam itu dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat, ya tidak masalah. Artinya hal itu juga dibenarkan. Tetapi dengan sikap yang mohon maaf, menantang lain sebagainya, bahkan dengan nada yang mohon maaf bagi saya agak sombong, ini berbahaya. Artinya, kesombongan tersebutlah yang terkadang membawa seseorang dalam jurang kebinasaan. Semakin orang sombong, semakin orang menantang, justru semakin mudah dan lemah perlindungan kepada dirinya. Nah, masalah santet ini pun, ya, bagi orang Jawa juga sudah sangat sering terjadi. Ada namanya santet 7 turunan, lain sebagainya lah. Ada namanya santet kembang bayang, atau yang di Jawa Timur lebih sering dikenal santet pring sedapur, yang mati 7 turunannya, itu juga ada, lain sebagainya. Nah, tapi terlepas dari bahasa santet ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, kita nggak perlu takut. Ingatlah bahwa kita memiliki perlindungan, tetapi juga wajib waspada. Karena apa? Terkadang kita sudah baik kepada orang, tetapi masih saja banyak hasad, iri, dengki orang lain kepada kita. Yang dimana dapat mudah diterpanya diri kita dengan berbagai hal-hal kezoliman. Hati-hati. Nah, masalah santet ini teman-teman semua, saya ingin berbagi sedikit. Saya ketika itu di Lamongan bertemu dengan seorang guru. Dia itu menyampaikan begini, untuk menjaga keluarga, lain sebagainya, agar tidak mudah terkena daripada santet, ya, atau gangguan-gangguan goib. Ini teman-teman bisa coba mengamalkan dan sebagainya ya, tidak masalah. Setiap malam Senin, malam Kamis, dan malam Jumat, dibaca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aksyainahum fahum la yubsirun. Sebanyak 113 kali. Itu dibaca teman-teman semua. Untuk apa? Untuk melindungi keluarga kita agar tidak terkena mara bahaya. Sepanjang pengalaman saya, ketika saya membaca hal tersebut, ketika besok ada sesuatu yang bagi saya menyakitkan hati atau lain sebagainya, malamnya saya sering diberikan mimpi. Jadi diberikan informasi melalui mimpi tersebut, bahwa akan ada keburukan atau akan ada musibah dan sebagainya. Jadi saya mimpi terlebih dahulu malamnya. Kemudian terkait daripada santet, apakah santet itu ada dan nyata? Ada. Tetapi santet itu nggak langsung kena. Misalkan saya nantang santet saya pada hari ini, nggak akan kena pada hari itu. Karena apa? Ya, satu, kalau dalam bahasa metafisika, kalau dalam bahasa mistisnya, jadi kita ini ada pelindungnya. Ada pelindungnya dan kadang-kadang orang yang nyantet itu, jinnya itu ketemu dengan pelindung kita. Karena lebih tua pelindung kita, maka nggak kena diri kita. Atau ketika dia nyantet itu pas di hari kita lagi hari jayanya, nggak akan kena. Makanya santet itu menunggu hari apesnya.
Oleh karena itu, bagi orang Jawa, weton itu sangat dirahasiakan. Bahkan, biasanya orang-orang Jawa itu hari lahir yang di KTP itu berbeda dengan hari lahir aslinya. Karena itu merupakan rahasia yang nggak boleh diketahui oleh umum. Bahaya. Oleh karena itu, santet itu nggak langsung seketika bunuh saya dengan santet, besoknya mati. Nggak begitu. Santet itu ada prosesnya. Prosesnya itu yang lama. Terkadang harus melakukan ritual-ritual lain sebagainya agar apa? Agar santet itu berhasil dimasukkan, ya. Tapi bukan berarti teman-teman harus takut terkait santet, nggak usah takut, ya. Berani saja, pasrahkan kepada Tuhan. Yang penting apa? Kita senantiasa menjaga amalan-amalan diri kita. Wajib hukumnya. Karena selain daripada kita memperdalam diri kita, kemudian memperdalam perlindungan diri kita, wajib juga kita menjaga daripada spiritualitas kita. Karena serangan zohir itu sangat mudah kita kalahkan, tapi serangan batin itu yang berbahaya. Ya. Nah, mungkin banyak juga teman-teman yang usaha atau memiliki warung sering mengalami hal-hal aneh. Contoh, misalkan kita buka warung makan, tetapi bagi pelanggan kita kok warung makannya tutup, itu sangat sering terjadi. Kalau di tempat saya biasanya menggunakan tanah kuburan. Tanah kuburannya yang orangnya mati bunuh diri atau orang yang mati kesambar petir. Itu sangat mujarab. Ya. Kemudian kalau ada orang yang ingin mengusir daripada lawan dagangannya, biasanya menggunakan beras kuning. Beras yang dicampur daripada kunyit. Sehingga jadi kuning, kemudian dibacakan mantra, atau kalau masih ilmu putihan biasanya dibacakan atau disolatkan goib untuk orangnya, kemudian ditaburkan di tempat-tempat dia. Begitu sering terjadi. Tetapi saya bukan mengajarkan teman-teman untuk berbuat hal demikian, jangan. Ya, jangan. Jangan pernah kita merusak daripada usaha orang lain dengan cara-cara seperti itu. Maka wajiblah kita berusaha dengan cara yang baik dan benar. Adapun kesimpulannya teman-teman semua, terhadap orang-orang yang mempertanyakan dan meragukan santet tidak masalah. Mungkin dirinya belum pernah terkena hal itu, ya. Belum terkena hal itu bukan berarti kalian tidak akan kena, bukan. Semakin kalian sombong, semakin kalian congkak, maka semakin itu pula perlindungan kepada diri kalian akan semakin melemah. Sehingga pada waktu itu menjadi mudah bagi orang yang sangat dendam kepada kalian untuk menyantet dan melukai kalian. Sangat mudah. Kemudian, terutama untuk orang-orang Jawa, janganlah kita melupakan daripada ajaran leluhur kita. Wajib kita lestarikan. Karena bagaimanapun, leluhur kita telah meniteni ilmu titan dan sebagainya. Hal ini wajib dijaga. Karena selain daripada kita mampu mengetahui rahasia alam dan sebagainya, kita juga mampu memproteksi diri kita terkait keburukan apa yang akan terjadi pada tahun selanjutnya. Nanti banyak berkomentar, dasar Bang Udin kafir, sesat, musyrik, masih percaya hal-hal klinik. Ya silahkan mau bilang seperti itu. Tapi saya memiliki analoginya seperti ini teman-teman semua. Lampu merah, ya. Lampu lalu lintas ketika lampu merah. Kenapa kita dilarang menerobos? Katanya dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan. Pertanyaannya, apakah yang menerobos pasti mati? Kan tidak. Ada juga yang selamat. Tapi kebanyakan orang yang menerobos lampu merah, menerobos rambu lalu lintas, akan celaka. Lah, seperti itulah ilmu-ilmu kejawen atau ilmu titan daripada orang-orang Jawa kita. Yang kau silahkan melanggar pantangannya, tidak masalah. Ya, tetapi perlu diingat, umumnya ketika orang melanggar larangan, akan terkena musibah. Itu teman-teman semua. Oleh karena itu teman-teman semua, mari kita senantiasa menjaga diri kita. Khususnya memproteksi diri kita secara spiritual. Untuk teman-teman daripada Jawa, jangan lupa, melek bengginya jangan sampai ditinggalkan. Kita begadang tengah malam untuk senantiasa berkhulwat kepada Tuhan kita. Wallahu muwafiq illa aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.